Sehingga harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Mereka mau nyapu di lingkungannya. Mereka mau ngelola sampah di tiap RT, di tiap RW. Kita bangun sistemnya organik, anorganik. Kita bangun pemilahan sampah. Yang plastiknya kita kirim ke industri jadi biji plastik. Kita gerakan yang menerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian saya ingin ada keterlibatan RT RW, kepala desa, para pendampingnya. Kalau mereka malas padahal usia produktif, menurut saya wajar kalau dievaluasi bantuannya karena dia malas. Nah, kemudian di ketahanan pangan, ini yang terjadi di desa. Orang-orang malas jadi tukang tandur, malas jadi tukang ngaramet, malas jadi tukang drep. Kenapa? Batur game menang 20 kilo tegudu tandur. Batur game dapat 20 kilo, 10 kilo tegudu ngaramet, malah jadi males. Justru menurut saya orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengkeh, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan, jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Menurut saya ini setuju. Terus kemudian seluruh bantuan-bantuan ini harus terintegrasi. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi wae, no miskin mah. Jadi saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilaut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya, Pak. Saya udah berhasil, Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salakina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi, Pak. Dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan,
ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius. Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memelopori sebuah pertemuan terintegrasi, dan nanti akan terintegrasi terhadap kebijakan provinsi. Desa yang aktif ngurus sampah, maka bantuannya cair. Desa yang sampahnya tidak diurus, kepala desa anak kawin wae tetulus bantuan anak. Serius. Terus kemudian apalagi, keluarga berencana bagian dari item ini Pak Mendes, bahwa nanti saya kerjasama dengan Pak Mendes, desa yang memenuhi syarat sebagai desa yang istimewa, dia berhasil dalam KB, berhasil dalam pelayanan pendidikan rakyat, berhasil dalam penanganan kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu dan anak, tidak ada stunting, kemudian pengelolaan sampahnya baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan senilai 10 miliar rupiah.